Bisa ku mulai ini? Iya kak, sudah bisa kak. Bisa mi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taksatori Kamarudin dengan NIM 220 20955 2009. Saya di sini akan menjadi moderator untuk kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dan adapun anggota kelompok saya, Lilar Febrian dengan NIM 220 20955 209502148. Dan Muhammad Nuri Hidayatullah 240 209501026. Dan terakhir Aisyah Nurhidayati Azara 240 dengan NIM 240 20950 4003. Adapun materi yang kelompok kami bawakan yaitu teori belajar behavioristik pada aplikasi kondisional dalam kelas Pavlov dan Skinner. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk di materinya. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Tujuan utamanya adalah membantu guru mengelola proses belajar, mengajar secara terarah dengan menggunakan penguatan atau dalam kurun reinforcement dan hukuman punishment untuk membentuk perilaku siswa. Konsep dasar teori definisi behaviorisme. Definisi paradigma psikologi yang berfokus pada perilaku fisik individu yang dapat diamati tanpa mempertimbangkan proses mental seperti emosi atau kreativitas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Oviler, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang konsep dasar teori definisi behaviorisme. Ada 4 elemen fundamental dalam dasar teori behaviorisme. Yang pertama yaitu drift atau dorongan, yang dimana mekanisme yang memotivasi individu untuk belajar. Yang kedua adalah stimulus atau rangsangan, yang dimana rangsangan ini memberi yang memicu respon. Selanjutnya ada respon atau tanggapan, yang dimana reaksi atau perilaku yang muncul akibat rangsangan. Yang keempat adalah reinforcement atau penguatan. Penguatan yang dimaksud sini adalah penguatan yang diberikan agar respon diulang secara konsisten. Eh, di dalam pengkondisian klasik oleh Ivan Petrovich Pavlov, Ivan Pavlov mengembangkan classical conditioning, yaitu pembelajaran melalui asosiasi stimulus dan respon. Dalam eksperimennya, anjing diberi daging atau stimulus alami yang memicu air liur atau respon alami. Setelah lonceng atau stimulus netral, dipasangkan berulang dengan daging, lalu akhirnya bunyi lonceng saja dapat memicu air liur. Konsep, konsep ini menunjukkan bahwa belajar terjadi melalui pembentukan kebiasaan atau refleks dengan latihan yang konsisten. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Hidayatullah. Untuk Muhammad Hidayatullah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi. Jadi materinya itu Bev Skinner. Yang dimana Bev Skinner ini eh, menjelaskan pengkondisian operan. Nah, Bev Skinner di sini mengembangkan operan conditioning, yaitu perilaku yang dibentuk oleh konsekuensi. Dalam Skinner box, yaitu tikus menekan tuas karena penguatan atau reinforcement, yang dimana perilaku yang diperkuat cenderung diulang. Nah, sedangkan hukuman menurunkannya. Melalui shaping ini atau teori ini, perilaku kompleks dibentuk bertahap dengan memberi penguatan pada setiap langkah kecilnya. Kemudian next. Nah, adapun di sini kelebihan dan kelemahan teori Ivan Petrovich Pavlov yaitu pengkondisian klasik, yaitu yang pertama
adalah kelebihannya itu karena dapat dipahami dan diterapkan. Sebab berfokus pada perilaku yang dapat kita amati sendiri. Nah, teori ini juga efektif untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan dasar. Contohnya seperti kedisiplinan dan keterampilan motorik melalui pengulangan-pengulangan. Selanjutnya, adapun kelemahan pada teori Pavlov ini yaitu karena sering mengabaikan faktor internal siswa seperti motivasi intrinsik, contohnya juga emosi, pemahaman dan kreativitasnya. Nah, selain itu, penggunaan hukuman juga bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi siswa itu sendiri. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aisyah. Untuk Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ivan Petrov Pavlov menjelaskan mengenai pengkondisian klasik, yaitu penerapan teori biofiristik dalam pendidikan yang dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi pembelajaran biofiristik dapat dilakukan melalui drill and praktik untuk melatih keterampilan dasar dengan pengulangan, serta reward and punishment guna memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Pembiasaan juga berperan penting dalam menanamkan kedisiplinan, sementara token ekonomi atau sistem poin dapat memotivasi siswa. Selain itu, pemberian feedback secara langsung membantu mereka memperbaiki kesalahan sekaligus meningkatkan semangat belajar. Next. Adapun contoh penerapannya di berbagai jenjang. Pada jenjang sekolah dasar, guru dapat membiasakan siswa mengangkat tangan sebelum berbicara dan memberi pujian sebagai penguatan. Pada jenjang sekolah menengah, pemberian nilai tambahan untuk siswa yang berhasil mengerjakan latihan soal secara berulang dengan mendorong mereka untuk rajin berlatih. Kemudian pada jenjang SMK dan perguruan tinggi, sistem seperti token ekonomi atau tambahan poin dapat diterapkan untuk mendorong kehadiran, partisipasi aktif, dan tanggung jawab mahasiswa ataupun siswa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi-materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Jadi, saya akan membacakan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, teori behavioristik yang dibawakan Pavlov dan Skinner memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati, dipengaruhi oleh penguatan maupun hukuman. Teori ini efektif membantu keterampilan dasar dan kedisiplinan, namun memiliki keterbatasan karena cenderung mengabaikan aspek kognitif, emosi, dan kreativitas siswa. Oleh sebab itu, penerapannya akan lebih optimal jika dikombinasikan dengan teori kognitivisme dan konstruktivisme, sehingga pembelajaran menjadi lebih komprehensif, bermakna, serta mampu mengembangkan potensi intelektual dan emosional secara holistik. Itulah kesimpulan dari materi kami. Itulah tadi kesimpulan dari materi kami. Saya sebagai moderator Muhammad Fatori mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hah? Berarti sudah ini, Kak. Tunggu dulu deh. Kenapa? Kayak ada yang salah. Apa yang salah di bagian mananya, Kak? Kira tidak kelihatan dari muka tadi kapan semua. On mic, on cam kita ini semua. Tidak, bukan. Kayak yang salah dari laptopku deh. Tuh, buka kak. Tanpa tidak kelihatan di muka. Kak. Gimana ini tuh?
Maksudnya tidak tampil tidak di layar, Kak? Apa? Muka